Pemirsa, informasi lebih lanjut mengenai kerugian yang dialami oleh Indonesia atas batalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 akan disampaikan oleh rekan Febrian Ahmad. Febrian, silahkan. Iya, Gemma, benar sekali. Akibat dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, ternyata ini dampaknya begitu besar. Bukan hanya bagi timnas Indonesia saja, tapi juga bagi masyarakat Indonesia yang juga terlibat dalam Piala Dunia U20 ini yang ditaksir mencapai triliunan rupiah. Kali ini kami akan coba menakar seberapa besar kerugian bagi Indonesia setelah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang pertama, sebenarnya pemirsa, terkait dengan batalnya Indonesia ini ruginya triliun rupiah, awalnya kembali mencuat setelah salah satunya diungkapkan oleh Menparekraf RI Sandiaga Uno. Sandi mengungkapkan bahwa hitung-hitungannya adalah dampaknya mencapai 3,7 triliun. Itu minimum saja, dan ini kerugian yang sangat besar. Artinya masih ada angka-angka lainnya yang dapat ataupun yang bisa berpotensi menjadi kerugian bagi Indonesia. Kita akan merinci lebih detail lagi bagaimana terjadinya kerugian di Indonesia. Bahkan ada dana dari negara yang sudah disiapkan dan terpakai. Kini sudah menjadi sia-sia karena kita batal menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20. Rinciannya kami mencoba menakar di tahun 2020, tepatnya di bulan Juli, Indonesia sudah pernah menggelontorkan dana yakni sebesar 400 miliar rupiah di tahun ini. Kemudian pada tahun berikutnya atau di Indonesia pernah mengeluarkan dana sebesar 500 miliar rupiah secara khusus disiapkan untuk persiapan Piala Dunia U20, dan ini dana yang diambil dari dana 3 triliun totalnya untuk pengembangan olahraga di tahun 2022. Jika ini tahun 2022, maka yang 400 M ini adalah di tahun 2020. Dalam kurun waktu 2 tahun saja sudah hampir 1 triliun dana dikeluarkan Indonesia untuk persiapan Piala Dunia. Selain itu, ada juga pembangunan yang dikeluarkan untuk merenovasi stadion menyambut venue dari Piala Dunia U20 ini, pemirsa. Di antaranya ini adalah sebanyak 314 miliar dikeluarkan, kemudian ditambah lagi dengan 175 miliar yang artinya jika ditotal mencapai 489 miliar rupiah kerugian dari Indonesia akibat tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, ada juga beberapa kerugian yang hitung-hitungannya juga sampai dengan saat ini masih dihitung, dan ini termasuk juga yang diungkapkan oleh Menparekraf Sandiaga Uno, di mana kita bisa berpotensi kehilangan 2 sampai dengan 2,3 juta penonton pada saat itu di sepanjang gelaran Piala Dunia U20, yang mana kerugiannya jika ditakar-takar ini bisa mencapai 3,7 triliun rupiah. Ini merupakan angka yang cukup banyak sekali. Bahkan juga ini berdampak dengan hal yang lainnya, termasuk juga dengan potensi UMKM yang bisa mendapatkan keuntungan. Kini sudah harus pupus harapannya, karena kita mengutip dari pernyataan Wakil Ketua Komite Bidang Tata Kelola dan juga Regulasi Kamar Dagang Indonesia atau Kadin ini menakar kerugian UMKM yang akan gagal di Piala Dunia U20 ini bisa mencapai 10 sampai dengan 20 miliar rupiah. Ini jika melibatkan hanya sekitar 50 sampai dengan 100 UMKM saja. Bayangkan jika ada lebih dari 50 ataupun 100 UMKM, artinya nilai kerugian yang bisa ditimbulkan bisa lebih dari 10 sampai dengan 20 miliar rupiah. Bahkan bukan hanya dari UMKM saja, ada juga produksi merchandise yang sampai dengan saat ini sebenarnya sudah berlangsung, masih belum dikeluarkan datanya oleh PT Juaraga selaku pemegang lisensi merchandise untuk Piala Dunia U20 FIFA. Belum ada data jelas, tapi yang pasti jika nanti ini benar-benar sudah dijualkan, sudah disiapkan ada sekitar 53 jenis merchandise dengan harga bervariasi mulai dari Rp74.000 sampai dengan Rp899.000 yang produksinya 95% berasal dari Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau ini sudah diproduksi, berapa total triliunan yang sudah dikeluarkan oleh Indonesia untuk dapat menyambut Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa kerugian imaterial yang harus diterima oleh Indonesia akibat gagalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang pertama sudah pasti ini yang begitu menyedihkan, yaitu Indonesia timnas U20-nya harus gagal menuju ke Piala Dunia. Padahal ini momen yang sangat bersejarah, kita Indonesia bisa melapang ataupun bermain di kelas tingkat Piala Dunia. Yang kedua adalah potensi tidak bisa lagi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia karena lagi-lagi citra Indonesia ini diragukan untuk bisa menggelar perhelatan sekelas
sekelas atau setingkat Piala Dunia khususnya U20. Selain itu, masih juga ada potensi terancam sanksi dari FIFA yang bisa saja dikenakan terhadap dunia persepak bola di Indonesia. Dan yang pasti, Indonesia juga dikucilkan dari dunia sepak bola karena dianggap sudah tidak bisa mampu untuk dapat menahan ataupun konsisten untuk dapat tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang terakhir adalah reputasi internasional yang tentunya ini bukan hanya berdampak di dunia sepak bola saja, tapi juga ada dunia pariwisata di sana yang juga berdampak akibat dengan batalnya Indonesia sebagai host country dari Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar 2 bulan lagi. Selain itu, kita juga tentunya melihat ini merupakan hal yang begitu menyedihkan dan juga menjadi perhatian masing-masing dari pihak. Tapi dibalik dari kerugian yang harus ditanggung oleh Indonesia karena batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, yang paling menyedihkan dan juga memukul hati kita semua adalah gagalnya langkah anak bangsa untuk bisa menggapai mimpinya bermain di lapangan di tingkat Piala Dunia. Dan pemirsa, untuk menakar kembali lebih detail seberapa besar kerugian Indonesia atas batalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, khususnya di sektor pariwisata, kami akan bahas bersama dengan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran. Selamat siang, Pak Maulana. Selamat siang, Mas Ferdian. Iya, Pak Maulana, 6 kota besar sudah bersiap menjadi venue tapi gagal. Bagaimana hitung-hitungan dari PHRI kerugiannya? Ya, sebenarnya kalau hitung-hitungan detail kita belum mendapat ya, karena kita belum mendapatkan laporan secara rinci mana-mana saja yang hotel yang sudah di booking untuk persiapan penyelenggaraan U20 tersebut. Namun dari statement yang disampaikan oleh Mas Menteri Pariwisata, saya rasa itu sudah dapat mewakili. Karena begini, bahwa kalau kita bicara dari sektor dari bisnis hotel, memang atau sektor pariwisata pada umumnya, bahwa semenjak kejadian COVID ya 2020 sampai 2022, kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah dengan berbagai kegiatan-kegiatan besar dilakukan sepanjang 2022 dan 2023 untuk membantu recovery daripada sektor pariwisata. Nah, kalau kami di industri pariwisata, khususnya di hotel restoran, kami melihat kerugian itu dari berbagai sisi, Mas. Jadi, melihat pertama adalah potensi peningkatan okupansi dengan perhelatan U20 yang cukup besar ya, yang menarik minat dari masyarakat dan supporter yang akan datang. Karena kalau pertandingan bola itu memang di seluruh dunia menjadi satu event yang cukup menarik minat yang cukup besar di setiap negara. Nah, ini tentu kesempatan atau potensi untuk peningkatan okupansi sepanjang dari 20 Mei sampai 9 Juni itu akan kehilangan, khususnya dari 6 kota besar tersebut. Kemudian juga tidak bisa dipungkiri bahwa di sektor pariwisata, kita tenaga kerja kami itu bekerja berdasarkan service charge-nya mereka. Jadi potensi peningkatan dari pendapatan dari para karyawan di sektor pariwisata yang mereka juga berharap untuk memulihkan dampak dari COVID ya sepanjang 2020-2021 tersebut juga akan pupus, Mas. Nah, kemudian ada harapan juga untuk bisa bangkit dari pandemi COVID-19 dengan adanya Piala Dunia ini, namun harus pupus karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kami masih akan merinci lagi, Pak Maulana, hitung-hitungan kerugian apa saja yang berdampak bagi Indonesia, namun usai jeda pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang. Anda masih bersama kami di Metro Siang, pemirsa, dan kami masih bergabung bersama dengan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran. Pak Maulana, tadi kita sudah bahas terkait dengan bagaimana hitung-hitungan dari PHRI, namun juga ada kerugian potensi yang datang. Ini termasuk dengan wisatawan baik domestik maupun internasional yang gagal datang ke Indonesia atau batal datang ke Indonesia. Perhitungannya bagaimana, Pak Maulana? Ya, kalau kita mengambil angka yang beredar di media sekitar 50.000 ya. Kalau kita lihat kan tadi dari kerugian wisatawan kan dari berbagai media ada potensi kerugian masuknya incoming Wisman itu sekitar 50.000 orang. Nah, kalau kita ambil angka 50.000 itu sebagai angka yang kita jadi acuan dan kita ambil rata-rata harga per kamar itu sekitar 1 juta, maka kita bisa membayangkan potensi kerugian yang satu hari itu sekitar 50 miliar, ya, hampir sekitar segitu. Nah, kemudian juga kita kalikan berapa banyak panjang perhelatan itu mulai dari 20 Mei dan sampai dengan 11 Juni tersebut. Nah, itu kita baru bicara dari angka kerugian wismannya, belum lagi impact yang terjadi jika juga men-trigger pergerakan domestik nantinya yang akan datang ke daerah tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat memang kerugian dari event sebesar ini untuk dibatalkan itu
cukup besar ya. Belum lagi kalau kita bicara dari nilai yang kita dapatkan yang secara tidak langsung, yaitu adalah news value daripada kegiatan perhelatan tersebut, di mana perhelatan U20 ini pasti akan men-trigger media baik elektronik atau cetak untuk hadir ke negara kita, khususnya ke Indonesia, untuk menceritakan suksesi dari kegiatan atau apapun yang terjadi dalam perhelatan tersebut. Ini bisa kita contohkan seperti yang terjadi pada kegiatan G20 yang lalu, Mas. Demikian. Ya, Pak Maulana, dari bisnis hotel dan juga restoran, apakah ada modal yang sudah keluar dan seberapa banyak modal itu? Ya tentu kalau dari masing-masing destinasi ya, apa yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan itu, kalau kita bicara daripada sisi hotel itu sendiri, tentu berbagai hal persiapan sudah harus di-prepare ya Mas ya. Karena kalau kita bicara seperti menyelenggarakan kegiatan untuk mendatangkan atlet, itu bukan hanya sekedar tempat kamarnya saja, tapi khususnya dari makan minuman yang mungkin akan ada specialty khusus ya untuk dipersiapkan guna menyambut mereka gitu. Jadi tidak harus ada sesuatu treatment yang khusus, berbeda dengan kita menerima tamu yang reguler, Mas. Itu hal-hal seperti itu tentu sudah ada persiapan, itu tentu sudah dilakukan jauh-jauh hari, Mas. Demikian. Ya, tentunya sudah ada modal yang keluar untuk persiapan tersebut. Mungkin tidak modal ini diputar lagi sehingga tetap bisa balik modal nantinya, walaupun tidak jadi Piala Dunia di Indonesia? Tentu akan sulit ya Mas ya. Kalau kita bicara persiapan, modal untuk khusus persiapan satu event, itu belum tentu bisa diputar kembali untuk digunakan dengan hal lain. Karena begini, pertama adalah bahwa dengan adanya event yang sebesar U20 tersebut, tentu setiap daerah itu akan terjadi potensi peningkatan okupansi yang cukup panjang, Mas. Nah, dengan potensi peningkatan okupansi cukup panjang ini, perhitungannya mereka akan rebound-nya di pendapatannya pada saat pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa apakah itu bisa dikembalikan dalam bentuk kegiatan yang berbeda, tentu tergantung dari okupansi dari event tersebut. Namun setiap bisnis itu pasti, kalau kita bicara hotel atau restoran, itu pasti sudah membayangkan setiap bulan dalam satu tahun itu apa-apa saja yang berpotensi untuk menjadikan pendapatan mereka. Nah ini yang menjadi akhirnya menjadi pupus ya, atau hilang pada saat event tersebut batal. Apalagi kita bicara event yang cukup besar, Mas. Ya, Pak Maulana, terakhir, dengan pemerintah apakah ada omongan seperti itu terkait dengan agar kerugian ini tidak begitu besar nantinya? Tentu kita tidak, karena kita baru umumnya ya di sektor kami itu baru sisinya potensi, namun kami tentu punya harapan yang cukup besar dari pembelajaran apa yang terjadi dari kegiatan perhelatan U20 ini adalah bagaimana komitmen kita begitu kita menerima event itu, seharusnya kita sudah memprediksi hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai di tengah persiapan, di penghujung untuk hari pelaksanaan terus terjadi cancellation karena ada perbedaan pendapat. Nah ini yang kami harapkan, karena ini akan juga mencoreng Indonesia di mata dunia untuk terus mengadakan event-event besar. Mungkin itu, Mas. Ya baik, kita harapkan agar Indonesia bisa recovery, agar trust dari dunia internasional bisa kembali ke Indonesia untuk menggelar event nasional. Terima kasih Sekjen PHRI Maulana Yusran sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.